Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, siap musir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap musir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini menuduh Kiai Imaduddin Al-Bantani mengadu domba, yaitu mengadu domba antara para habib dengan yaitu para kiai. Padahal ya teman-teman, kalau kita lihat, kalau kita cermati video-video yang beredar, itulah Bapak Rizik Syihab yang mengadu domba sendiri, yaitu mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah, mengadu domba antara kaum muslimin pribumi dengan kaum muslimin pribumi, yaitu para muhibbin. Nah teman-teman, jadi ini ada video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini berkumpul, yaitu ada Hanif Alatos, ada Bahar bin Smith, dan ada habib-habib yang lain di situ. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Nah sebagai penutup, yang tadi disinggung oleh Habib Mahdi di akhir daripada sambutan beliau, hati-hati dengan orang yang ngadu domba ulama, habaib dan kiai. Betul? Betul? Saya cuma minta kepada umat Islam dimanapun anda berada, kalau ada penghina habaib, penghina kiai, mengadu domba ulama dan kiai, mengadu domba umat saudara, jangan kasih ruang, jangan diundang, jangan kasih panggung dan mimbar. Setuju tidak? Setuju tidak? Bubarkan dia punya acara saudara, nggak boleh dia ngadu domba umat saudara. Nah teman-teman, jadi ini adalah sepertinya Bapak Rizik Syihab ini apakah nggak ngaca ya teman-teman. Padahal di dalam ceramahnya juga banyak kok video-video itu Bapak Rizik Syihab ini mengadu domba, yaitu antara kaum muslimin sama kaum muslimin. Tentang terkait masalah nasab saja sudah banyak kaum muslimin ini yang saling mau fake ya teman-teman. Apalagi ini dirinya mengadu domba malah menuduh orang lain yang mengadu domba. Ya kan lucu teman-teman. Bukan itu saja teman-teman, masyarakat saja diadu domba dengan pemerintah. Bahkan masuk kampung kita usir, karena kita semua pecinta habaib dan pencinta ulama. Betul? Siap musir pengadu domba umat, siap usir pengadu domba habaib, siap musir pengadu domba kiai, siap umat Islam bersatu. Takbir. Sallu ala nabi. Mudah-mudahan antum semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni Allah, kesalahannya dimaafkan oleh Allah, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, rizkinya dimurahkan, nafkahnya diberkahi, keluarganya diharmoniskan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solihat. Untuk anak-anak muda semoga mendapatkan jodoh yang baik, jodoh yang muda, jodoh yang soleh soleha, dan semoga kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Kalau malam hari ini kita kumpul bersama Habib Mahdi dan majelisnya, insya Allah besok semua akan kita kumpul bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habib Bahar tadi sampaikan sama saya, Habib, baik hadirin doakan Habib Bahar sampaikan sama saya, Habib, saya ada sedikit sakit, ada sedikit nyesek, tapi beliau karena cintanya kepada kita semua, beliau sempatkan untuk hadir malam. Saya doakan Habib Bahar Allah berikan panjang umur, sehat afiat, diangkat penyakitnya, amin Allahumma amin. Nah teman-teman, jadi Bahar bin Smith ini mengalami sesak nafas ya. Jadi ada sakit dalaman gitu ya teman-teman. Oleh karenanya saya wasiatkan kepada saudara-saudara sekalian, khususnya di sini banyak para pemuda-pemudi, jangan jauh dari ulama, jangan jauh dari orang saleh, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai-kiai. Sebab beliau-beliau, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib, beliaulah pewaris Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak mewariskan harta, pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Bukan. Warisan Nabi Muhammad majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikir, para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Dekatlah engkau dengan mereka-mereka. Muhibbal gaum yalhaq bil jamaah, qala Imam Malik, qala Imam Ghazali, mahbubal mahbub mahbub wa muhibbal mahbub mahbub, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan orang yang ia cintai. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum,
ia akan dikumpulkan dengan kaum tersebut. Jikalau yang engkau idolakan para ulama, para ustadz, para kiai, para habaib duduk di majelis-majelisnya, maka dipastikan di akhirat engkau akan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau engkau ingin tahu kadar kedekatanmu, jarak jauh atau dekatnya engkau dengan Nabi Muhammad di akhirat, gampang lihat seberapa dekat di dunia engkau dengan majelis ilmu, dengan para ulama, maka sedekat itulah kelak di akhirat engkau dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau di dunia engkau jauh dari majelis ilmu, jauh dari majelis zikir, jauh dari majelis salawat, dipastikan di akhirat engkau pun akan jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad. Saudara-saudara, engkau para anak-anak muda, engkau adalah generasi bangsa ke depan, engkau generasi agama ke depan. Syubhanul yawm rijalul ghad, pemuda-pemuda masa kini adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Baik buruknya bangsa, baik buruknya negara, baik buruknya NKRI, baik buruknya agama Islam di Indonesia tergantung daripada kalian anak-anak muda. Kalau kalian anak-anak muda taat kepada Allah, patuh kepada Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal surah-surah Nabi Muhammad, dekat dengan ulama, dekat dengan para ustadz, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, besok ke depan bangsa kita bakal baik, negara kita bakal dipegang oleh penguasa-penguasa yang baik, dan agama akan dipegang oleh ulama-ulama yang baik. Tapi kalau anak-anak mudanya rusak, anak-anak mudanya hancur, anak-anak mudanya main judi, anak-anak mudanya narkoba, anak-anak mudanya mabuk, anak-anak mudanya melacur, besok ke depan bangsa kita akan rusak, bangsa kita akan hancur, negara, penguasa-penguasanya bakal jadi penguasa-penguasa yang rusak, rakyatnya rusak, dan agama bakal dipegang oleh orang-orang yang rusak, saudara-saudara. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, ada beberapa poin yang bisa kita ambil ceramah dari Bapak Rizik Syihab dan Bahar bin Smith. Jadi pada intinya kalau kita dengarkan yaitu Bapak Rizik Syihab, ya semestinya yang mengadu domba itu siapa ya teman-teman. Dari segi ucapan saja Bapak Rizik Syihab itu mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang mengadu domba yaitu antara kiai dengan para habaib, maka bubarkan. Nah, itu yang dimaksud adalah Kiai Imaduddin Al-Bantani ya teman-teman. Ya, selagi Bapak Rizik Syihab ini tidak bisa membuktikan secara kitab nasab, kitab sezaman, filolog, dan tes DNA, maka Kiai Imaduddin Al-Bantani ini akan terus yaitu menyuarakan kebenaran, akan terus menyadarkan seluruh umat kaum muslimin ya, yang dimana mereka itu bukan cucu Nabi. Itukah yang disebut yaitu mengadu domba? Enggak, karena itu secara ilmiah. Berbeda dengan Bapak Rizik Syihab ketika berceramah di mimbar di depan para jamaah, itu mencaci maki. Omongannya sudah kita lihat ya teman-teman, antara perbedaan Kiai Imad dengan Bapak Rizik Syihab. Itu sudah jelas. Cara bicaranya itu yang keluar dari mulutnya itu ya, antara Kiai Imad dengan Bapak Rizik Syihab itu sudah bisa kita pastikan ya, mana yang santun teman-teman. Kalau Bapak Rizik Syihab ini ya mencaci maki, memprovokasi, menghina pemerintah, mengadu domba antara masyarakat dengan pemerintah. Nah, lalu kemudian poin yang kedua, seperti Bahar bin Smith ini ya, ketika Bahar bin Smith ini menyampaikan bahwasanya generasi muda-muda ini ya mengisahkan tentang terkait yaitu generasi muda kalau tidak dekat dengan para habaib, para kiai, para ustadz, nanti akan menjadi generasi-generasi yang bobrok gitu ya teman-teman. Padahal teman-teman, kalau kita lihat kehidupan Bahar bin Smith ya kita lihat di channelnya itu. Coba bagaimana kehidupannya teman-teman ya, bagaimana konten-kontennya itu, apakah mendidik? Enggak teman-teman ya. Kalau seorang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, coba ya, kalau berceramah itu turunkan sedikit ya, jangan marah-marah, teriak-teriak, mencaci maki. Lalu bagaimana dengan pengikutnya? Apa enggak rusak? Lalu gurunya seperti itu. Nah, itu sebagai contoh teman-teman. Ya, generasi yang akan datang itu siapa yang mereka ikuti? Nah, seperti itu. Kalau ceramahnya saja seperti itu, marah-marah, mencaci maki, banyak kalau kita lihat video-video ya teman-teman. Bahkan mereka itu menghina presiden. Lalu kemudian pengikutnya ini seperti apa ya? Kita sudah bisa pastikan ya. Nah, maka dari itu teman-teman ya, hati-hati kalau kita yaitu mencari majelis ilmu, kita dengarkan apakah yang mereka sampaikan itu sesuai dengan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa mereka yang dia sampaikan itu tujuannya apa? Ya, mengadu domba, memecah belah. Nah, jadi kita bisa lihat teman-teman siapa yang mengadu domba. Nah, seperti yang ceramah kemarin itu yang ada di Madura ya, Bahar bin Smith ini meminta dukungan oleh warga Madura ya.
Yaitu apa teman-teman ya? Yang mengadu domba kan? Ngajak umat Islam untuk menggeruduk Gus Fuad Pleret. Apakah itu yang diinginkan Bahar bin Smith? Nah seperti itu teman-teman. Kita bisa simpulkan bahwasanya ya orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, tapi kok seperti ini? Apakah pantas kita ikuti? Nah, kita bisa berpikir ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi ini ada video juga dari Kiai Imaduddin Al-Bantani yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini juga mengatakan bahwasanya siapa yang mengadu domba. Nah ini buktinya ya, penjelasan cerdas dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Alasan yang lainnya, kata Kiai itu dalam suratnya itu, kalau Rabita Alawiyah tidak datang, nanti Kiai akan diadu domba dengan sesama anak bangsa yang bukan dari kalangan Rabita Alawiyah dari Ba'alawi. Dan kebetulan yang menjadi salah satu pembicara dari tim mereka itu adalah Kiai Qurtubi itu. Kiai Qurtubi, Ustadz Wafi. Nah jadi kan itu orang-orang kita. Nanti kita kayak zaman Belanda diadu domba antara anak bangsa, kemudian mereka enak-enakan. Walaupun di situ ada Habib Hanif Alatas. Kalau saya masih manggil Habib, karena Habib itu ciri-ciri dari Hadramaut, bukan ciri-ciri sebagai keturunan Nabi. Itu sudah ada penegasan bahwa mereka tidak mewakili daripada Rabita Alawiyah. Kalau tidak mewakili Rabita Alawiyah, apapun keputusan, kesimpulan dari diskusi ilmiah itu tidak akan ada konsekuensi apapun terhadap Rabita Alawiyah. Lalu untuk apa adanya diskusi itu? Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.